Kenyataannya, hidup ini nggak cuma tersusun atas yang nyenengin aja, tapi juga tersusun atas yang nyebelin, bikin kecewa, sedih, bikin batin terluka. Hidup ini kadang ngasih kita sesuatu yang ya semacam ledakan gitu ya. Begitu gelap yang bikin kita sulit bernafas. Orang tercinta meninggal tiba-tiba misal, atau kehilangan pekerjaan gara-gara dipecat. Orang tersayang tiba-tiba juga jatuh sakit. Atau mungkin kecelakaan, mobil rusak dan gak bisa dibenerin lagi. Sesuatu terjadi dan kita merasa gak ada harapan lagi. Apa yang sebaiknya kita lakukan saat dunia terasa runtuh, saat-saat gelap dan kita gak bisa melihat lagi jalan keluarnya gimana? Kita bahas di video ini ya. Kenalin ya, saya Aji Sansoputro. Kembali lagi di Muda Rasa, di mana saya sharing apa aja sebatas yang saya pelajari dan alami, dan semoga bisa membantumu menyatukan mental dan memulihkan batin ya. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, boleh minta tolong subscribe di channel ini ya. Terima kasih. Kali ini kita bahas tentang apa yang sebaiknya dilakukan di masa-masa sulit. Saat-saat sulit seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saat hancur berantakan. Iya, memang sangat bikin kita nggak nyaman ya. Tapi di saat itu juga, di saat seperti itu juga, itu adalah waktu terbaik, kesempatan terbaik. Untuk apa? Untuk berlatih sadar. Sadar diri di sini kini, atau disebut dengan mindfulness. Kesempatan terbaik untuk berlatih welas asih, compassion. Kalau kita selama ini tekun rutin berlatih mindfulness dan compassion di saat hidup kita terasa baik-baik saja, nah itu adalah ruang latihan kita ya. Itu untuk persiapan kalau masa-masa sulit kita alami. Di saat hidup terasa runtuh, hancur, berantakan, semrawut, itu momen yang kaya akan eksplorasi pelajaran. Dan di saat itu pula kita paling membutuhkan skill, keterampilan untuk menyikapi masa sulit itu dengan terampil. Berikut beberapa saran terkait kondisi batin saat mengalami masa sulit itu. Pertama, berlatih temani rasa nggak nyaman, rasa sakit itu. Kurang-kurangin melarikan diri dari rasa itu. Nggak perlu mencoba mengendalikan perasaan itu. Nggak melawan, tapi juga nggak mempertahankan. Pelan-perlahan temui, berbekal keberanian, temui perasaan itu. Yang kedua, temani sensasi tubuh yang muncul. Sadari saja pikiran-pikiran yang bermunculan. Nggak perlu terlalu percaya pikiran-pikiran itu. Pikiran bukan kenyataan. Kita juga perlu senyum ramah kepadanya. Berani hanya menemaninya. Kayak kita menemani teman kita yang baru sedih. Yang ketiga, lakukan pelan-pelan ya. Sedikit demi sedikit, disesuaikan dulu dengan takaran yang bisa kita kelola. Lakukan dengan sabar, pelan-pelan saja. Sadari aja pikiran yang mendorong untuk melarikan diri dari perasaan itu. Sadari saja pikiran itu dan nggak perlu diikuti. Tiap pikiran itu muncul, sadari lalu pelan-pelan ajak kembali, sadari nafas. Berulang kali seperti itu dan kita akan memupuk kepercayaan. Kepercayaan pada apa? Percaya pada diri kita sendiri. Bahwa kita bisa stay, kita bisa menemani perasaan yang nggak nyaman itu. Dan akhirnya kita akan sadar perasaan gak nyaman itu sebenarnya ya gak terlalu menyeramkan. Kita bisa stay, kita bisa menemani perasaan itu, dan ternyata hidup ini gak terus berakhir begitu saja. Perasaan itu tentu akan datang dan pergi, seperti awan yang lewat melintas. Perasaan dan pikiran bukanlah diri kita, tapi hanya sebuah fenomena. Fenomena yang sementara, yang melintas, datang, lalu pergi. Kita pelan-pelan tidak lagi terlalu tegang berinteraksi dengan pikiran dan perasaan itu. Menyadari bahwa itu bukanlah suatu masalah yang sangat besar. Sikapi dengan ramah dan lembut. Kita beri ruang kepada segala pikiran dan perasaan yang datang ya. Ketika hidup terasa hancur berantakan, itu tanda bel masuk ke dalam diri berbunyi. Maksudnya ya seperti bel masuk sekolah. Kalau bel masuk sekolah berbunyi, itu kan tanda masuk kelas ya. Nah, kalau bel masuk ke dalam diri berbunyi, itu tanda berlatih pulang masuk ke dalam diri sendiri. Kalau menurutmu gimana? Yuk kita obrolin di komen ya. Itu aja dari saya. Terima kasih udah nonton. Kalau kamu ingin saya bahas suatu hal, silahkan tulis di komen ya. Dan sekali lagi, silahkan subscribe dan nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di video Muda Rasa berikutnya ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya.
Selamat hidup sadar.